Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Asuransi. Mari Mojok ngobrolin asuransi. Kali ini saya akan men-share kepada teman-teman tentang status perjanjian asuransi yang berbentuk polis elektronik. Secara tradisional, polis asuransi lebih banyak diterbitkan dalam bentuk cetakan atau hard copy, di mana seiring perkembangan zaman, dokumen perjanjian tersebut kemudian banyak berubah menjadi berbentuk soft copy atau digital atau elektronik. Terobosan ini seolah bertentangan dengan pasal 255 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menyatakan bahwa pertanggungan harus dilakukan secara tertulis, dengan akta yang diberi nama polis. Dengan melihat kenyataan bahwa KUHD merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda, maka untuk menerapkan pasal 255 itu dewasa ini menjadi hal yang sulit dilakukan, dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Mengingat bahwa kemajuan teknologi informasi menyebabkan munculnya berbagai transaksi secara online, termasuk di bidang asuransi. Apakah e-polis merupakan dokumen sah dalam perjanjian asuransi? Polis asuransi adalah sebuah akta perjanjian yang bersama-sama dengan dokumen lain, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, dan dibuat secara tertulis, yang memuat pasal-pasal dan butir-butir perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Merujuk POJK nomor 23-POJK.05-2015 pasal 21. Polis asuransi dapat diterbitkan dalam bentuk hard copy maupun digital atau elektronik. Sehingga perusahaan asuransi yang membuat e-polis atau polis elektronik telah memiliki payung hukum yang kuat, dengan mengacu pada POJK tersebut. Namun demikian, persyaratan yang harus dipenuhi agar e-polis dinyatakan sah adalah bahwa dalam hal polis asuransi akan diterbitkan dalam bentuk digital atau elektronik, maka perusahaan asuransi harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Eksistensi dokumen elektronik dalam persidangan perdata. Selama ini mungkin belum terfikirkan tentang bagaimana status keabsahan sebuah dokumen digital berupa polis elektronik atau e-polis saat dipakai di pengadilan. Namun dari halaman website resmi Mahkamah Agung disebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan, yaitu berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Informasi elektronik dapat berupa tulisan, foto, suara, atau gambar. Sedangkan, dokumen elektronik dapat berupa tulisan, foto, suara, atau gambar, yang tersimpan pada flash disk, yang dapat dibuka melalui perangkat komputer. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE menyebutkan, Ayat 1, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat 2, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, merujuk pada pasal 6 Undang-Undang ITE disebutkan, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4, yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Menurut sejumlah perundangan, alat bukti dalam proses hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah 1. Alat bukti surat atau tulisan, 2. Alat bukti saksi, dan 3. Alat bukti sumpah. Di antara itu semua, alat bukti surat atau tulisan mendapat tempat yang paling utama. Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, bukti tertulis merupakan suatu bentuk akta di bawah tangan, dan bukan akta otentik, karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Polis asuransi sendiri juga merupakan salah satu bentuk akta di bawah tangan, karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Polis asuransi hanya dibuat oleh perusahaan asuransi, dengan ditambahkan materai,
sebagai dasar alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa di pengadilan. Demikian juga e-polis yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik dan dibuat di sistem. Yang membedakannya dengan polis manual, biasanya pada e-polis tidak terdapat materai tempel. Ketika hakim memeriksa suatu perkara, maka sesuai kaidah hukum, ius curia novit, atau hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Dimungkinkan bagi hakim untuk melakukan interpretasi otentik agar suatu e-polis dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata. Namun demikian, dalam memeriksa hukum acara perdata, hakim juga terikat pada alat-alat bukti yang sah, dan tidak diperkenankan melakukan penafsiran. Tujuannya agar diperoleh kebenaran dalam suatu penyelesaian perkara perdata, yaitu kebenaran formal, dengan ketentuan bahwa alat bukti dalam perkara perdata bersifat limitatif, agar tidak memungkinkan hakim melakukan penafsiran di luar apa yang telah ditentukan undang-undang. Atas hal ini, e-polis menjadi sulit diterima sebagai syarat bukti tertulis di persidangan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di mana pasal 5-9 dari undang-undang itu dapat dipakai oleh perusahaan asuransi untuk menyediakan informasi atas produk yang ditawarkan. Suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti hukum yang sah, karena merupakan perluasan dari alat bukti yang dapat diterima menurut hukum acara perdata. Dan pembuktian e-polis sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum dapat dilakukan dengan cara adanya pengakuan dari para pihak yang melakukan perjanjian asuransi, yaitu tertanggung dan perusahaan asuransi. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 21 ayat 2 POJK nomor 23-POJK.05-2015 yang berbunyi, dalam hal polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital atau elektronik, perusahaan asuransi harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta,